Jadi kita juga ada dari Bali, itu ada, kakak beradik Melati dan Isabella yang, campaign-nya mereka adalah, Say No to Plastic Bag di Bali. Mereka do beach clean up, mereka juga, menentang penggunaan single use plastik untuk di Bali. Jadi dari situ kita merasa bahwa, wah semakin banyak anak-anak muda yang menyadari, pentingnya keseimbangan, eee, di alam dan juga pentingnya untuk sustainability di, mmm, bisnis dan dan kehidupan sehari-hari tentunya. Mmm, da dan ya mungkin 2 tokoh yang kita angkat hari ini bisa merepresent, hal-hal tersebut. Mereka masih muda, mereka concern dengan lingkungan, dan mereka juga, eee, berusaha yang sustainable, yang juga tentunya ramah lingkungan dan, setiap, produk yang mereka buat itu, ramah lingkungan dan punya komitmen kuat untuk mempertahankan prinsip-prinsip lingkungan untuk dalam menjalankan bisnisnya. Mmm, jadi mulai kita perkenalkan dulu narasumber kita, ada Mbak Jenny Primasari dari Kaya. Hai. Dan juga ada Marcella Margaret dari Semilir. Halo, Hai. halo Ini semuanya. Marcella jauh jauh banget nih ya, sekarang lagi adanya lokasinya di Belanda nih ya? Iya, Wah, bisa join ini, it's a privilege for us untuk bisa join. Jadi sebelum kita mulai mungkin saya juga mau, informasikan dulu, jangan cepet-cepet leave kita punya web talk, karena at the end of the web talk nanti akan ada kuis dari, Kaya dan dari Semilir, dan kita akan mendapatkan hadiah-hadiah spesial. Jadi dari Semilir akan mendapatkan satu set masker, masker kain, jadi yang tidak mengotori lingkungan, dan ini semuanya dibuat natural dye. Dan juga dari Kaya ada pouch. Ini penting banget nih sekarang. Bisa untuk hand sanitizer, untuk masker yang akan di-reuse lagi. Jadi ini salah satu essential sih sekarang. Di samping dari itu, kita juga ada promo khusus untuk hari ini, hanya untuk, tanggal 6 ini, setiap pembelian produk Kaya akan mendapatkan diskon 10%, dan juga untuk setiap, 5 pembeli pertama dari Semilir akan mendapatkan masker, satu set masker. Kalau kawan-kawan sekalian ada yang punya juga kartu BRI, ada promo spesial juga dari kartu BRI, yaitu 10 customer pertama akan mendapatkan kartu berisi 50.000 yang bisa langsung, digunakan untuk pembelian. Oke. Nah, jadi mungkin kita bisa langsung, mulai dengan ini Mbak Jenny-nya kayaknya lagi ada technical. Kita mulai dengan Marcella dulu aja dari Semilir. Hai, coba, halo. ceritain dong gimana sih, asal mulanya bisa kepikiran untuk Aku nggak bisa membuat exit di, full screen-nya itu pewarna nggak alam. jalan. Mute. Iya, jadi awalnya itu di tahun 2017. Nah, sebetulnya ibuku duluan sih yang terjun di pewarnaan alam. Kalau kalian pada tahu, ibuku founder dari Batik Tembayat gitu. Jadi Gina Sutono dari Batik Tembayat. Nah, jadi aku melihat beliau terus mulai juga mencintai batik dari situ, dan ngelihat juga betapa Indonesia tuh kaya banget, betapa Indonesia tuh punya alam Indonesia itu kaya banget dan bisa menghasilkan warna-warna yang cantik, yang gak kalah cantik dibanding pewarna kimia gitu. Awalnya dari situ, dan juga aku sendiri juga concern karena kan kalau limbah-limbah kimia itu kita tahu ya, selain merusak alam juga kemungkinan besar bisa merusak kulit kita kalau misalnya memang mereka pakainya yang
yang abal-abal gitu ya. Nah dari situ aku berpikir, oke, kalau misalnya mau bikin brand fashion, aku pingin itu harus natural dye, itu satu. Nah lalu kenapa akhirnya aku bikin Semilir, karena aku sebagai anak muda merasa jenuh dengan batik yang itu-itu aja gitu. Nah, jadi dari situ aku ngulik apa ya yang bisa diangkat, apa yang bisa aku persembahkan sebagai anak muda ke anak muda lain. Dan dari situ akhirnya aku berpikir, kan Indonesia, balik lagi, Indonesia itu kaya banget. Dari Sabang sampai Merauke itu punya motif-motif yang sangat cantik-cantik. Nah, dari situ aku akhirnya memutuskan, oke, kita angkat aja yuk motif-motif yang ada di Indonesia gitu. Makanya Semilir itu konsepnya mengangkat motif Nusantara dan pewarnaan alami dengan tentunya tekniknya batik, cap campur tulis. Oke. Gitu. Bahan-bahan dasar untuk pewarnaannya pakai apa aja tuh untuk Semilir? Bahan-bahannya ada indigo vera, tanaman indigo vera itu yang menghasilkan Yang warna jadi biru ya? Ya, biru. Atau dikenal juga dia nila. Nah, kalau kayak di Flores, kan banyak juga ya tenun-tenun Flores itu mereka juga pakai pewarna alam. Mereka bilangnya tanaman indigo itu tanaman nila. Itu sama, menghasil warna biru. Oke. Lalu untuk warna terakota atau sometimes dia terakota, sometimes dia lebih ke pink, itu pakainya mangrove atau bakau. Atau kalau di pengrajin kita bilangnya tinggi. Gitu. Nah, lalu untuk menghasilkan warna kadang di abu, kadang dia agak kekuningan, itu kita pakainya duet atau jamblang. Gitu. Jadi ini juga Tapi semua tanamannya berarti ini tanaman asli Indonesia juga nih ya? ya, betul. Dan sebetulnya ada fakta unik mengenai indigo vera. Jadi sebelum indigo vera itu dikenal di Jepang atau di India, itu yang pertama kali terkenal dengan indigonya itu Indonesia. Oke. Gitu, dikenal dengan nama Pearl of Blue dari Indonesia. Gitu. Oke. Nah, jadi udah berapa banyak nih kan katanya Semilir mau mengangkat motif-motif Indonesia. Udah berapa banyak dan kenapa ketertarikannya kan terus terang anak muda sekarang pasti kan aduh pakai batik itu kayaknya kok orang tua banget ya gitu. Kenapa ketertarikannya untuk ngangkat itu? Karena kan aku dasarnya kan sebetulnya graphic design ya, bukan fashion, tapi suka fashion. Nah, jadi aku sudah terbiasa untuk membuat sesuatu yang tradisional menjadi lebih modern. Gitu. Jadi lebih bisa main-main lah gitu. Nah, makanya akhirnya juga ya balik lagi aku sebagai anak muda ngelihat batik itu aja kayak kesannya kuno, tradisional gitu kan. Makanya aku bikin supaya gimana supaya anak muda itu bisa suka gitu. Dan aku sendiri kan anak muda, jadi point of view-nya bisa sama gitu. Bisa disesuaikan. Ya. Dan untuk motif-motifnya mungkin nanti kali ya di presentasi. Oke. Terus jadi berarti udah 3 tahun ya Semilir ya? Ya, Nah, 3 tahun ini kira-kira pencapaian keberhasilannya yang membuat Marcella nih kayaknya, oh I did it gitu tuh apa? Sebenarnya sesimpel setiap kali mendapatkan feedback yang baik sih dari customer gitu, bahwa mereka, oh ternyata dari Kalimantan tuh motifnya kayak gini ya gitu, oh ternyata Papua itu motifnya kayak gini ya gitu, dan makin kesini makin banyak anak muda yang tertarik gitu, yang mencari baju-baju Semilir, produk-produk Semilir. Makanya menurut aku itu suatu pencapaian sih, bahwa pesannya mulai tersampaikan nih gitu. Jadi anak-anak muda sekarang udah mau pakai batik dan juga mulai aware dengan batik yang ramah lingkungan ya? Ya, betul.
Oke, nah kita next-nya move on ke Bu Jenny sudah hadir. Halo. Ya, sudah hadir. Ah. Nah, kalau untuk Mbak Jenny dari Kaya sendiri ini kan salah satu specialty-nya Kaya itu selain menggunakan natural dye itu non-waste cutting ya polanya ya. Iya, betul. Nah, itu kayaknya sepertinya kan sulit sekali itu Mbak untuk mola yang nggak membuang-buang kain. Nah, itu gimana bisa ada ide untuk seperti itu gitu? Oke, ide awalnya ya. Sebenarnya tadi kan Mbak Marcel bilang sepertinya susah. Sebenarnya kalau udah dijalani, udah dicoba satu kali aja, ternyata nggak sesusah itu sih. Memang kita perlu perencanaan yang lebih matang di awal. Tapi that's it gitu. Malah mungkin dari segi teknik jahitnya akan lebih mudah karena banyak jahitan-jahitan lurus. Tidak terlalu banyak jahitan melengkung. Cuma piecesnya mungkin lebih banyak. Jadi kalau seperti baju yang Mbak Marcella, seperti baju yang Mbak Marcella pakai nih, kalau diperhatikan tuh di bagian di bawah, di balik tangan ya, di pinggir itu di side seam itu ada banyak potongan-potongannya. Sebenarnya itu adalah cara kita untuk ya di situ tuh di bawah ketiak itu adalah cara untuk menyiasati supaya seluruh bagian kainnya terpakai. Kemudian kalau dari mana dapat ide, terus terang bukan kami yang menemukan konsep zero waste pattern atau zero waste cutting, itu bukan bikinan Kaya gitu. Di dunia udah ada beberapa desainer yang menggunakan, di Indonesia juga ada beberapa. Kami juga pertama kali dengar tentang konsep ini dari desainer Indonesia. Setelah itu baru kami korek-korek info lebih dalam lagi dan mendapat banyak referensi dari luar negeri. Tapi kemudian ketika kami menerapkannya di desain kami, ya kami bikin sendiri. Kami merancang sendiri gimana supaya seluruh bagian kain itu terpakai semua. Kenapa Mbak Jenny milih bahannya batik, Mbak? Padahal kan kalau untuk kayak zero waste pattern mungkin dengan bahan-bahan polos standar cotton itu akan lebih mudah ya dibanding dengan batik itu yang bermotif gitu. Betul. Kenapa ketercintaannya ke batik? Iya, kalau misalkan polos atau polanya kecil-kecil tapi berulang gitu, itu akan lebih mudah karena ketika kita kasih potongan di tengah atau di pinggir itu jadi nggak terlalu kelihatan ya, lebih nyaru. Tapi kemudian Kaya itu berawal dari brand khusus anak-anak sebenarnya, batik anak. Jadi waktu itu sekitar 5-6 tahun lalu, kami melihat bahwa belum banyak nih brand yang bikin baju batik anak yang cute, yang motifnya lucu, warnanya cerah, itu belum banyak waktu itu. Jadi kami bikin. Nah setelah itu mami-maminya pada bilang, aduh aku juga mau dong bikinin yang model itu, jadi kita bisa twinning. Terus bikinin papanya sekalian, bikinin oma-opanya sekalian. Jadilah kita membuat baju batik kembaran untuk sekeluarga. Kemudian sekitar tahun 2018 tuh kami baru belajar tentang zero waste cutting dan juga penggunaan batik-batik warna alam. Di mana yang tadinya tuh kami hanya berusaha less waste dari segi packaging misalkan, kemudian dari sisi kami menyimpan perca-perca supaya nanti bisa dipakai menjadi produk lain gitu. Jadi yang dulunya sebelum kenal zero waste cutting kan masih ada perca tuh, itu kita simpenin percanya. Nah, tapi kami belajar bahwa ternyata kalau mau jadi sustainable, bukan hanya itu saja, tapi justru dari produknya itu sendiri harus sudah sustainable. Nah, karena akarnya kami itu ngerjain batik, ya udah kami lanjutkan zero waste cutting ini diterapkan terhadap kain batik.
simple sih sebenarnya, nggak ada alasan pemilihan khusus, tapi berjalan organik aja. Memang tadinya udah ngerjain batik, dilanjutin gitu Mbak Marcel. Oh gitu. Oke, jadi berarti mulainya ini sekitar di 2018 berarti ya? Berusaha menjadi lebih ramah ya. lingkungan itu di Ya. 2018. Oke. Nah, berarti di luar daripada batik-batik pakai apakah menggunakan bahan Indonesia lainnya atau inovasi dari zero waste cutting ini kan juga kayaknya saya lihat dari produknya Kaya cukup variatif ya, mulai dari atasan sampai celana, ada kayak seperti yang saya pakai outer, itu apakah semua dari satu kain dengan ukuran yang sama atau bagaimana? Iya, selain batik, kami juga pakai tenun dari Nusa Tenggara. Meskipun masih jauh lebih banyak batik ya. Terus ada shibori atau jemputan, ada juga eco-print. Jadi kami tidak menutup diri sih, dan kami banyak berkolaborasi dengan artisan-artisan kain dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian tadi Mbak tanya tentang apa tadi ya? Yang terakhir Mbak, outer. Ini jadi kan produknya cukup banyak ya, dari ada outer, dari celana, ada mungkin juga atasan. Apakah itu semua juga dari satu lembar kain semuanya? Iya, Kan kayaknya kalau melihat celana kan pasti lebih panjang iya. dibanding dengan mungkin yang seperti saya gunakan sekarang. Oh iya, betul. Itu pertanyaannya. Satu lembar kain kan biasanya kalau batik itu sekitar 2 kali 1 meter ya, ada yang 2,5 kali 1 meter gitu. Kalau batiknya itu besar sekali, ada sisanya. Tapi sisanya itu pun berupa bentuknya kotak lagi, kotak atau persegi gitu. Jadi ketika nanti mau dipakai menjadi baju lain tuh lebih gampang karena masih berupa utuhan, nggak ada coakan-coakan sana sininya. Kemudian belakangan ini setelah kami menemukan partner kolaborasi, kami sudah request dari awal, nanti bikin kainnya sekian kali sekian meter ya, karena itulah yang pas untuk jadi satu baju atau pas jadi satu celana, gitu. Oke. Nah, ini udah mulai seru nih pembahasannya. Bagi para peserta nih yang kalau memang ada yang mau nanya ke Mbak Marcella, ke Mbak Jenny, boleh silahkan langsung diketik aja ya di kolom chat atau bisa raise hand. Nanti kita akan buka sesi Q&A juga untuk yang mau bertanya. Terus mungkin dari Semilir, boleh tahu keunggulannya produk-produk Semilir tuh apa sih? Selain of course dari natural di seluruh Indonesia, mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau secara keunggulan, itu barang-barang kita, produk-produk kita itu bisa balik lagi karena sustainable ya, jadi bisa digunakan untuk berbagai acara gitu, dan lebih mudah untuk di mix and match ke baju-baju kalian yang udah ada di rumah. Jadi seperti ini nih top yang aku pakai, ini tuh belakangnya diikat. Nah, jadi ini bisa dipakai 3 cara gitu. Bisa seperti yang aku pakai, bisa sebagai outer, bisa juga diikat di depan jadi kayak bralette gitu, kayak Bali vibe gitu. Jadi lebih gampang, lebih versatile. Jadi satu baju bisa kamu mix and match dengan banyak baju-baju kamu di rumah. Gitu. Oke. Kayaknya dari masalah ada yang mau di-share juga nih ya.
ke peserta. Tadi kan saya sempat tanya motif apa aja sih yang udah diangkat, nanti aja katanya share. Boleh nggak kita intip sekarang? Boleh dong. Oke. Oke, jadi semilir itu seperti yang tadi udah dijelaskan, kita mengangkat motif-motif Nusantara dengan pewarnaan alami. Dan pewarnaan alam ini pun kita melakukan pencelupannya itu minimal 5 kali. Paling banyak bisa sampai 15 kali. Gitu. Untuk Nah, satu awalnya, warna itu ya? Iya, kalau indigo saja itu untuk warna yang cukup tua itu minimal 5 kali celup. Oke. Jadi 1 kali celup, jemur, celup lagi, jemur lagi, kayak gitu. Tuh, nah pertama kali nama kita itu di base, artinya basic. Lalu di tahun 2018 baru kita rebranding menjadi Semilir. Nah, prosesnya itu gimana sih? Jadi pertama kali itu sebetulnya kita proses mendesain dulu, kita desain motifnya, lalu dari situ kita bikin canting batiknya, cap, lalu masuk ke pewarnaan. Nah, jadi prosesnya itu dari kain putih kita cap, lalu kita warnain warna pertama. Kalau mau 2 warna, itu nanti kain yang udah ada malamnya itu akan direbus untuk melelehkan malam, lalu akan ditutup lagi dengan cara ditulis. Makanya kita kombinasi cap tulis, baru masuk ke pewarnaan kedua. Gitu. Jadi makanya seperti yang aku bilang tadi, bisa proses pencelupannya itu sampai 15 kali, bahkan ada yang 20 kali. Gitu. Dan untuk proses pembuatan satu koleksi itu kita bisa 3 bulan. Oh, wow. Ya, baru masuk ke penjahitan. Gitu. Nah, yang pertama kali kita angkat itu motifnya dari Kalimantan, Borneo. Inspirasinya dari motif pakis. Atau ada juga orang yang bilang cumi-cumi, karena bentuknya seperti kayak cumi-cumi ya. Tapi sebetulnya ini daun pakis. Gitu. Dan ciri khas motif-motif Kalimantan itu mereka selalu simetris bentuknya, walaupun melengkung tapi dia bentuknya simetris. Gitu. Ini yang kita angkat jadi koleksi modern Borneo. Lalu yang kedua itu ada Papua. Kenapa Papua? Karena ya itu juga menarik ya. Papua itu juga kaya akan motif dan tradisi. Inspirasinya dari motif-motif di perisai mereka dan di ukiran kayu. Dan ini juga warnanya berubah ya, warnanya ya, berbeda dengan yang Borneo. Ya, kita mulai mengeluarkan warna orange. Nah, ini yang dari mangrove. Oke. Kenapa? Karena perisai yang ada di Papua itu menggunakan bahan dari pohon mangrove. Oh, gitu. Makanya kita mengeluarkan warna yang pakai mangrove. Gitu. Lalu koleksi ketiga itu Flores. Terinspirasi dari tenun ikat mereka. Kan Flores terkenal memang dengan tenun ikatnya ya. Ini seperti yang aku pakai juga koleksi Flores. Ini tenun ikatnya yang dipakai jadi rok. Bahan-bahan pun kita pakainya macam-macam. Ada yang katun, ada yang tenun. Tapi semuanya asli dari Indonesia dan harus natural juga. Karena kalau ada polyester, nggak bisa masuk pewarna alami seratnya. Dan juga, of course, tidak terlalu ramah lingkungan ya kalau untuk polyester. Ya, betul. Nah, yang keempat, kita ada Toraja. Inspirasinya dari dari mereka punya ritual dan wood carving juga. Nah, di sini kita masuk warna hitam. Ini ada orange. Lalu kita masuk warna hitam. Karena ya Toraja kita tahu ya, dengan segala kemistikannya.
Dan Betul. memang lebih identik warnanya tuh kalau Toraja hitam dan merah ya. Ya, betul. Makanya kita padukannya orange dan hitam di sini, mangrove. Hitam didapat dari indigo dicampur mangrove. Bisa dapat Oke. itu. Nah, seperti ini atasannya itu bisa dipakai dua cara. Sebetulnya bisa banyak cara sih, cuman yang aku infokan ke orang-orang itu dua cara. Seperti ini, diikat di depan, lalu diikat ke belakang. Gitu. Nah, yang terakhir, koleksi kita yang paling baru itu kita mengangkat motif dari Sumatera. Juga dari wood carving mereka. Dan itu namanya Gorga, dikenalnya. Nah, di sini kita mengeluarkan koleksi unisex untuk pertama kalinya. Karena seperti yang tadi aku udah bilang, mulai banyak anak-anak muda yang tertarik, termasuk yang laki-laki. Gitu. Jadi kita mengeluarkan koleksi yang unisex. Tuh. Juga masih mempertahankan warna hitam karena Gorga itu identik dengan putih, merah, dan hitam. Outernya bisa dipakai oleh wanita dan pria juga. Dan memang koleksinya lebih banyak lebih casual, kelihatan light dan ini ya lebih anak muda. Ya, betul. Dari koleksi-koleksinya Semilir. Sekian. Terus nanti berarti ke depannya nih kira-kira akan ada inspirasi apa lagi? Di Belanda ya? Abis ini kalau misalnya pandemi sudah selesai, pengennya sih ngeluarin motif Jakarta. Menarik. Ya. Jakarta. Karena itu salah satu daerah yang cukup jarang untuk diangkat sebenarnya ya. Walaupun betul. Ibu kota tapi tetap kayaknya motif-motifnya tuh cukup jarang diangkat, baik oleh batik ataupun apa juga jarang. Nah, kalau untuk dari Mbak Jenny, ya kira-kira ada apa yang mau di-share ke kita lagi nih, biar kita menambah lagi. Oke, aku langsung share ya. Aku langsung share. Tadi kan Mbak Marcella sempat bilang tuh bahwa kita udah ngobrol gimana kayak ini tadinya membuat baju batik dari batik-batik konvensional, kemudian di tengah jalan baru beralih menjadi berusaha lah paling tidak ya menjadi eco fashion. Nah, eco fashion sendiri itu sebenarnya luas banget. Sustainable fashion itu sebenarnya luas banget. Ada brand yang fokus ke lingkungan alam, ada yang fokus ke kesejahteraan binatang, misalkan dengan tidak memakai bulu atau kulit binatang, ada yang fokusnya ke kesejahteraan pekerja, begitu. Nah, kalau kayak sendiri nih sebenarnya fokusnya di mana sih? Setelah kita berpikir, akhirnya kita memutuskan kita akan mengusung 3 value utama. Yang pertama adalah karena memang dari dulu kita sudah mengerjakan batik, jadi akan kita lanjutkan. Kita akan tetap basis pada tradisi, traditions based, di mana kainnya pakai kain-kain tradisional yang dibuat oleh artisan lokal dengan handmade, dan desain-desain bajunya itu juga banyak terinspirasi oleh baju tradisional. Paling gampangnya adalah kebaya, di mana kayak memodifikasi kebaya, bentuknya itu dibuat lebih sesuai dengan aktivitas orang-orang urban. Itu yang pertama. Kemudian value kedua yang mau kita usung adalah natural dye.
Ya seperti yang tadi udah kita obrolin, bahwa Kaya juga memakai kain yang berpewarna alam. Jenis-jenis pewarna alamnya miriplah dengan Marcella Smilir tadi. Ada yang dari indigo, dari tinggi, tapi mungkin bedanya di sini karena kami bukan produsen kain, tapi kami mengubah kain menjadi baju, jadi pilihan pewarna dan pilihan teknik itu bukan di tangan kami, tapi di tangan artisan kain. Yang ketiga, zero waste design yang tadi Marcella juga sempat tanyain. Nah, untuk zero waste design ini supaya lebih kebayang, saya tunjukkan contohnya. Gambar ini bukan baju Kaya, tapi saya ambil dari Google. Yang pertama nih, misalkan atasan yang ada kapucong ini. Nah, kalau kita lihat ada satu lembar kain kotak ini nantinya akan dipotong-potong begini. Dan setiap potongannya ini seperti puzzle, saling bertaut, saling mengisi. Kemudian ketika dijahit, semuanya ini akan dipakai. Nah, ntar bentuknya jadi seperti ini. Kalaupun ada sisa, sepertinya nih, kalau dari analisa saya, sepertinya yang segitiga kecil ini adalah sisa. Sisanya itu dikit sekali, di bawah 5%. Sedangkan kalau kita lihat cara membuat pola konvensional, itu sisanya 15% untuk konveksi besar. Kalau untuk home industry gitu, yang bajunya beda-beda untuk tiap klien, itu lebih besar lagi sisanya, bukan hanya 15%. Kemudian nih contoh kedua adalah baju atasan yang didesain oleh Timo Risanen. Timo Risanen adalah salah satu pelopornya zero waste design. Nah ini juga kalau ini benar-benar habis menjadi baju, semua kita lihat ada huruf-hurufnya A, B, C, D, E. Itu berarti pasti kepake semua. Seorang Kate Crooks mengatakan bahwa waste is a design flaw. Jadi ketika kita mendesain sesuatu, kemudian ada buangan yang tercipta dari desain itu, maka sebenarnya desain itu masih bisa disempurnakan lagi. Waste-nya bisa selalu diminimalkan dan kalau bisa sampai 0. Itu konsep dasarnya zero waste fashion pattern. Nah, di dalam kami berinovasi, ini kan judulnya tentang inovasi ya. Di dalam kami berinovasi dan berkreasi, kami banyak berkolaborasi dengan artisan kain. Salah satunya ini nih, artisan kain batik kanji. Kami menyebutnya batik kanji. Kenapa? Karena kan kalau biasanya kain batik dicanting gitu ya, cantingnya itu kan diisi dengan malam atau wax. Sedangkan di sini perintang warna yang digunakan bukan wax tapi kanji. Kemudian alat pembuat motifnya itu misalkan ini wood block, cat dari kayu, atau juga stencil seperti ini. Nah, emangnya kenapa di kanji itu cukup? Gimana Mbak? Kanji itu cukup kuat ya Mbak, kanji itu untuk kan biasanya proses pembatikan itu kan nanti direbus apa itu, mereka cukup kuat ya berarti untuk menahan warna dan panas. Yang diceritakan ke saya dari artisannya, kanjinya bukan kanji doang tapi ada campuran-campurannya. Nah, ya cukup kuat, buktinya bisa merintang warna nih seperti yang gambar burung ini. Nah kan yang warna putih itu adalah yang tadinya tertutup kanji. Yang warna biru yang langsung kena ke warnanya. Gitu. Di mana sih letak sustainability-nya, di mana letak inovasinya? Bagi saya melihat ini inovatif. Bukan dalam arti berteknologi tinggi gitu ya, inovasi membutuhkan mesin modern atau berteknologi tinggi, tapi justru ketika seorang artisan itu menggali lagi kearifan lokal dan kemudian menerapkannya pada karyanya, dia akan menemukan cara-cara berkreasi yang bisa membawa produknya menjadi lebih ramah lingkungan. Misalkan kanji itu kan lebih
bisa terurai di alam dibandingkan wax. Jadi lebih ramah lingkungan. Kemudian penggunaan wood block dan stensil ini juga kalau dari hasil ngobrol saya dengan artisannya, ini memungkinkan beliau untuk lebih bisa berkreasi dibandingkan kalau dia harus bikin canting dari tembaga, cap-capan dari tembaga itu. Lebih murah juga karena bahannya bisa dia dapatkan dari limbah kayu di sekeliling rumah dia. Kemudian bisa dia ukir sendiri, langsung dibikin kainnya gitu. Jadi lebih cepat, lebih memudahkan dia dalam berkreasi. Nah, ini contoh foto baju yang saya bikin dari kain batik kanji, ini namanya suar dress. Saat ini lagi ada di alun-alun nih, cuma ada satu. Jadi kita kalau bikin barang, karena kainnya udah beda-beda semua, jadi bikin barangnya juga kebanyakan sih beda-beda semua. Kalaupun modelnya sama, karena motifnya beda, jadi terlihat beda juga. Nah, di awal-awal kami mengembangkan Zero Waste Design, terus terang tuh kebanyakan modelnya lurus-lurus. Potongannya kotak-kotak semua gitu. Tapi setelah kita korek-korek terus, menggali terus, akhirnya kita bisa dapetin cara supaya bisa ada lekukan pinggangnya dan sebagainya gitu. Nah, kalau yang ini nih hasil kolaborasi kita dengan artisan shibori. Yang tadi saya bilang ke Mbak Marcel tuh bahwa kita udah rencanakan dari awal besaran kainnya berapa, size-nya berapa, supaya nanti benar-benar habis terpakai jadi baju. Ini contohnya yang motif payung ini. Ini sekarang belum dijahit kainnya, tapi nanti mau kita jahit jadi kebaya. Letak motifnya pun sudah diatur dari awal. Jadi kalau saya tahu nanti saya mau ada payung misalkan di dada kanan, kita udah taruh nih, nanti dada kanan itu jatuhnya di mana dari kain ini. Gitu. Kemudian ada juga shibori dari artisan yang sama, yang kami jahit menjadi celana ini. Nah, dari bentuk celananya pun sebenarnya celana ini tadinya palazzo, lurus ke bawah. Tapi di bawah kita kasih kancing-kancing sehingga bisa menjadi harem pants ketika kancing itu dipasang. Nah, ini juga menjadi fitur multifungsi. Bisa jadi palazzo, bisa jadi harem pants, satu celana bisa dipakai di acara yang berbeda dengan style yang berbeda. Gitu. Nah, kalau udah begini kan kita enak nih, kalau motif-motifnya udah dipas-pasin, ketika kita motong lebih enak, udah lebih pasti zero waste. Ada juga artisan eco-print. Eco-print ini kan lagi banyak digandrungi ya, karena cantik banget memang, motif dari tulang daunnya, dari bentuk bunganya itu benar-benar terjiplak di kain, dan terlihat sangat alami. Tulang-tulang daunnya tuh benar-benar kelihatan semua. Tidak seperti kalau kita melukis atau menggambari kain. Namun ternyata masih ada atau pada umumnya teknik eco-print itu lumayan boros air dan memakai banyak zat mordant, zat yang memungkinkan kain itu untuk menyerap warna. Kemudian juga memakai lembaran plastik. Ketika kain bersama daun ini dikukus, itu perlu lembaran plastik yang disebut plastic barrier yang ukurannya sebesar kainnya. Memang plastik ini bisa di-reuse, bisa dipakai berkali-kali, tapi tentu ada umurnya, nantinya akan menjadi waste. Nah, artisan eco-print yang berkolaborasi bersama Kaya ini membuat eco-print yang tidak lagi menggunakan plastic barrier. Juga lebih hemat air dan lebih hemat mordant dalam teknik produksinya. Itu. Nah, tadi kan para artisan ini sudah membuat kain yang indah, terus detail-detailnya sampai ujung-ujung itu diisi dengan motif gitu ya. Kalau kita memakai pola biasa yang kemudian ujung-ujungnya itu terbuang kan sayang. Maka itu kayak makin semangat nih bikin zero waste design dengan kain-kain yang udah dibikin dengan cinta ini. Gitu Mbak Marcel, thank you.
Oke, thank you. Nah, pertanyaan saya nih buat Marcella dan Jenny. Kan orang selalu bilang ya bahwa being green or being sustainable itu akan cost you secara bisnis. Of course, mungkin akan dengan pewarna alam tuh mungkin cost-nya akan lebih tinggi dibanding pewarna kimia. Dengan zero waste design ini juga mungkin kan penggunaan kain pasti akan lebih banyak dibanding dengan konvensional pola gitu. Nah, inovasi dan siasat kalian untuk mengatasi ini gimana ya? Boleh Jenny dulu mungkin. Dulu. Oke. Yang pertama dari sisi zero waste dulu ya. Sebenarnya sih total penggunaan kain aku rasa nggak berubah. Karena kan yang biasanya jadi perca sekarang terpakai jadi baju gitu. Mungkin totalnya sih nggak berubah. Kecuali kalau memang kita bikin siluet bajunya itu lebih besar begitu ya, otomatis kainnya terpakai lebih banyak. Kemudian secara keseluruhan cost-nya apakah bertambah? Tidak terlalu banyak sebenarnya. Penggunaan pewarna alam setelah saya beralih ke supplier batik pewarna alam, menurut saya harga kainnya tidak terlalu jauh beda. Asalkan dengan kualitas batik yang sama ya, kualitas cantingannya gitu. Kalau sama-sama cantingan halus, itu harganya mirip-mirip aja sih yang saya lihat. Bahkan sebenarnya malah saya bisa memberikan value lebih bagi customer. Dan kalau mau, harganya sebenarnya bisa lebih tinggi daripada baju non-eco gitu ya. Tapi sih kami pengen menyajikan baju yang tetap terjangkau gitu, yang tidak membuat orang memilih baju non-eco hanya karena harganya begitu. Tapi sebenarnya ada value lebih yang kita berikan ke customer. Oke, kalau dari Marcella sendiri gimana? Kalau dari aku memang untuk cost itu lebih besar, bukan karena bahan baku, tapi karena waktu kerja ya. Itu seperti yang tadi aku bilang, kalau pewarna kimia mau merah tua, merah muda, tinggal tetesannya aja dibanyakin atau disedikitin gitu. Tapi kalau di pewarna alam, ibaratnya tuh kalau pewarna alam itu seperti kita ngelukis pakai cat air. Jadi makin dicelup makin banyak itu makin tua. Gitu. Jadi memang kalau secara cost itu di waktu kerja gitu. Nah, apakah itu menjadi problem? Kalau dari aku sendiri sebagai founder ya, aku nggak melihat itu sebagai problem. Kenapa? Karena aku tahu bahwa pengrajin-pengrajin yang bekerja bersama kita itu mereka kan memang hanya khusus kerja untuk khusus mengerjakan produk-produk semilir ya dan tembayat gitu. Jadi kita pun memberikan upah yang layak ke mereka gitu. Jadi kan banyak di luar sana mungkin upahnya sedikit, padahal kerjanya lebih banyak gitu. Tapi kalau sama kita itu kita mengupah dengan layak. Sebagai contoh, salah satu pengrajin pewarna kita itu dia sudah bisa membangun rumah sendiri itu di Jawa Tengah hanya karena ya bekerja bersama kita gitu ya gitu. Nah jadi paling kendalanya itu yang ditemukan di product knowledge ke customer gitu. Kenapa produk-produk pewarna alami itu harganya biasanya lebih tinggi dibanding pewarna kimia gitu. Paling di situ aja sih, tapi biasanya kalau customer udah kita kasih tahu, udah kita jelasin, ini loh seperti ini pembuatannya 3 bulan segala macam, biasanya mereka mengerti. Itu jadi dari kita sendiri sih nggak ada masalah. Plus ditambah juga di dalam situ ya banyak value-value-nya ya gitu. Nggak cuman kita bisa menyejahterakan pengrajin-pengrajin kita, tapi juga kita tahu produk kita nggak merusak alam itu gitu. Oke, ya memang edukasi untuk customer itu yang memang harus selalu
kita kedepankan juga ya, berarti karena walaupun makin banyak orang yang peduli dengan lingkungan, tapi tetap juga masih banyak orang yang peduli dengan harga. Oke, saya juga mau ngingetin lagi nih buat kawan-kawan peserta yang hadir. Jadi kita hari ini ada promo spesial dari Kaya, 10% diskon khusus hanya untuk hari ini, dan juga untuk dari Semilir, untuk 5 customer pertama akan mendapatkan special masker, special set masker, dan itu semua bisa didapatkan juga melalui program Sapa Belanjanya Alun-Alun Indonesia. Jadi buat para peserta yang sekarang mungkin masih males ke mall atau males gerak, bisa tinggal angkat handphone aja, WhatsApp ke nomor 0822 98 10 10 1029 untuk langsung berbicara untuk ngechat customer service kita, dan kita akan melayani pembeliannya. Dan kalau memang menggunakan kartu BRI akan mendapatkan free ongkos kirim dan 50.000 brizi yang bisa dapat dipotong langsung untuk pembeliannya. Oke, untuk sesi berikutnya saya udah dapat beberapa pertanyaan nih untuk narasumber. Oke, untuk yang pertanyaan pertama dari Ibu Heni Ade untuk Marcella Semilir. Untuk pencelupan warna batik Semilir bisa antara 5 sampai 15 kali supaya apa ya? Oke, jadi yang pertama seperti yang tadi aku sudah jelaskan, kalau pewarna alami itu kita untuk mendapatkan warna yang tua itu dengan makin banyak celupannya. Itu satu. Kedua juga, apa sih yang membedakan produk Semilir dengan produk pewarna alam lain? Mungkin banyak yang membandingkan gitu, ini produknya sama-sama warna alam, kenapa Semilir lebih tinggi harganya, misalnya seperti itu. Karena ketika proses pencelupan, biasanya orang itu pengrajin-pengrajin lain dari pencelupan, misal 10 kali pencelupan, itu mereka hanya melakukan proses fiksasi atau penguncian warna ke serat kain itu di terakhir. Sementara kalau Semilir itu per 3 kali celup kita kunci warnanya. Gitu. Jadi untuk ketahanan warna dalam pemakaian pun jadi lebih awet. Gitu. Dia nggak gampang juga. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ibu Eka Tahyaningrum untuk Mbak Jenny. Kalau penggunaan kanji tadi sebagai pengganti lilin, apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Kemudian untuk memastikan bahwa kain katun sustainable itu bagaimana ya, Kak? Oke. Penggunaan kanji. Kalau artisan yang berkolaborasi dengan kami ini, dia banyak menggunakan tadi wood block, kemudian stencil, dan juga freehand. Berbeda dengan penggunaan wax yang biasanya memakai canting, baik canting tulis maupun canting cap, gitu, yang biasanya terbuat dari tembaga. Meskipun ada juga sekarang yang sudah berinovasi dengan bahan-bahan yang lebih ramah kantong gitu ya. Kemudian kalau memastikan bahwa kain katunnya sustainable, sorry gimana, Mbak Marcel? Agak breaking up tadi suaranya. Oke. Tadi saya sebutkan bahwa diulang kembali. Diulang ya. Diulang dari awal ya. Oke. Kalau artisan ya, biar lebih jelas. Sudah jelas sekarang. Ya. Artisan yang berkolaborasi sama kami, saya lihat dia banyak menggunakan wood block, stencil, dan juga freehand. Jadi digambar langsung. Agak berbeda dengan penggunaan wax atau malam yang biasanya pakai canting, baik itu canting tulis maupun canting yang cap dari tembaga. Itu sedikit
tambahan tentang kanji. Kemudian kalau untuk memastikan kain katun sustainable, kalau kita mau pakai kain yang tersertifikasi, itu bisa tersertifikasi organik misalkan, itu bisa suppliernya ada di Indonesia, meskipun mungkin katunnya itu bukan buatan lokal, gitu. Tapi sudah tersertifikasi karena katun buatan lokal belum bisa mencukupi kebutuhan di Indonesia setahu saya, gitu. Jadi kita masih bergantung pada impor kain. Katun sustainable itu yang seperti apa sih? Ya salah satunya yang saya bisa omongin dengan pasti ya, itu yang tersertifikasi organiknya begitu. Meskipun sebenarnya seharusnya di Indonesia ini kita juga jangan bergantung pada katun sih. Banyak serat-serat alam di Indonesia yang sebenarnya bisa dijadikan kain gitu. Contoh-contohnya banyak, tapi saya bukan orang yang mendalami banget di hal ini. Misalkan rami begitu, itu saya sudah dengar. Kemudian serat nanas gitu. Itu sebenarnya kan bahan mentahnya kita punya, tapi industrinya belum scale up begitu. Yang saya tahu seperti itu, Mbak Marcel. Dari Marcella sendiri kayak penggunaan bahan juga nggak terbatas di katun ya. Saya lihat ada juga serat-serat alam yang lain. Bahan-bahannya apa aja itu? Kayaknya ada seperti linen tapi agak lebih jarang-jarang gitu kayaknya rajutannya. Iya, so far jadi kita itu pakainya ada tenun rami, serat rami, ada juga linen, ada juga handwoven tenun katun. Jadi mungkin kalau aku lihat dari pertanyaannya, mungkin maksudnya itu sustainable dalam arti mungkin bukan polyester ya. Karena caranya sebetulnya kalau dalam memilih kain itu, kalau misalnya kainnya bisa stretch, itu pasti ada polyesternya. Oke. Gitu. Kalau misalnya kainnya ada kilap, itu pasti ada polyesternya. Gitu. Tapi memang zaman sekarang kan kayak misalnya satin, kain satin itu kan dia kilap ya. Dan satin itu kan awalnya dibikin untuk menggantikan sutra. Jadi versi murahnya sutra, tapi yang polyester. Nah, sekarang pun seperti yang Semilir pakai itu satinnya satin dari serat katun. Jadi dia agak kilap tapi tetap natural dari katun. Gitu. Kalau selama masa PSBB ini sih Mbak, yang stretch itu bukan kainnya Mbak, tapi badan kita yang melar. Iya. Kainnya semuanya sih nggak stretch Mbak, badannya yang agak melar. Sempit dong ya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan berikutnya juga dari Ibu Hannah Angsana. Bisa di-sharing kendala terbesar yang mempersulit edukasi dan apresiasi tentang batik pewarna alam? Bisa kita mulai mungkin dengan Mbak Marcella kali ya jawabannya. Boleh. Ya, jadi kalau kendala terbesar itu memang satu mereka belum mengerti ya, dan biasanya mereka tipe customer yang nggak mau tahu gitu, mahal-mahal gitu, atau iya kita jelasin kayak iya tetap mahal gitu. Nah itu sih, tapi itu kan sebagian kecil ya gitu. Kebanyakan sih customer yang mencintai produk Semilir itu mereka yang juga mau dan terbuka terhadap hal baru. Dan kalau kita lagi pameran, biasanya sih kita kan orang tuh lebih percaya kalau ada visual. Nah, makanya dibanding cuma ngomong doang gitu. Makanya sekarang kita di tiap bazar-bazar atau pameran-pameran, kita selalu menayangkan slideshow. Jadi ini loh Bu, proses penenunannya, ini loh Bu, Bapak, ini proses pewarnaannya gitu. Jadi mereka, oh iya ya susah ya gitu. Untuk lebih aware ya. Lebih percaya juga. Oke, kalau dari Jenny bagaimana?
Kendalanya Kesulitannya untuk edukasi. mungkin begini, kalau customer alun-alun, customer setia alun-alun gitu ya, mungkin sudah sedikit banyak pernah dengar gitu, oh pewarna alam itu prosesnya lebih panjang, oh jadi pantas deh kalau harganya premium. Dan seperti tadi Marcella bilang, kainnya pasti serat alam, kalau nggak nempel warnanya gitu. Nah, kendalanya adalah gimana kita bisa menembus kalangan pasar yang bukan levelnya alun-alun gitu. Kalau menembus level alun-alun itu mungkin lebih mudah gitu karena mereka juga lebih teredukasi gitu. Nah, kami selain kami memproduksi baju, juga kami membentuk komunitas. Disinilah cara kami untuk menembus atau mengedukasi market yang lebih luas. Karena kalau kita bikin komunitas dan komunitasnya itu lintas kalangan gitu, nah kan kita bisa mengedukasi mereka bersama-sama. Ini dengan cara kita bikin grup WhatsApp sih sebenarnya, kita namain Indonesian Sustainable Fashion Community. Ada grup yang berisikan produsen, ada grup yang berisikan konsumen. Nah, nanti sekali-kali produsen ini bergantian memberikan, kita sebutnya diskusi online gitu, di grup konsumen. Ngobrol tentang produk mereka, tentang ada juga yang bukan produsen, yang bukan pemilik brand gitu juga mengadakan diskusi di situ ya, hanya ngobrol tentang sharing ilmu mereka tentang sustainable fashion aja. Itu sih salah satu cara kita dalam mengedukasi masyarakat yang lebih luas. Dan ini aku mau nambahin dikit, sorry. Tentu. Jadi pewarnaan alam itu sekitar 5 tahun lalu ya, itu kan banyak pengrajin-pengrajin yang karena pewarnaan alam itu ngerjainnya lebih jelimet, jadi mereka nggak setelaten itu gitu. Makanya sempat ada masanya di mana pewarna alam itu kurang populer karena warnanya gampang bule, gampang pudar. Itu makanya ketika di awal itu yang cukup sulit untuk kita meyakinkan customer bahwa ini loh produk kita itu kita pakai proses yang lebih lama sehingga warnanya nggak gampang pudar. Itu sih ketika di awal-awal itu yang menjadi tantangan juga untuk ibaratnya memperbaiki nama warna alamnya. Makanya mencelupnya bisa sampai 15-20 kali ya. Ya, plus penguncian itu fiksasi ke serat kain. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Monica. Mengenai semilir, pekerjanya semilir itu berasal dari mana? Dan apakah pekerjanya memang sudah mengerti batik atau ada pelatihan khusus? Oke, pengrajin kita itu ada di Jawa Tengah. Itu ada tukang capnya, ada pembatik tulisnya, ibu-ibu, ada juga pewarna, pengrajin warnanya. Itu di Jawa Tengah. Nah, kalau yang pengrajin pewarna itu memang sudah mengerti tentang pewarna alami, tapi memang tidak secara mendalam. Jadi ngulik bareng lah gitu, kita trial and error bareng-bareng. Seperti yang warna hitam itu juga kita beberapa kali coba hitamnya mau yang seperti apa sih gitu untuk mendapatkan ramuan yang paling pas lah untuk mendapatkan pewarna yang sesuai gitu. Nah, untuk pengrajin cap kita itu awalnya adalah pengangguran. Jadi ya tekniknya nol ya. Nggak ngerti sama sekali. Nah, dari situ kita ajari, ini loh ngecap tuh kayak gini, gitu. Awalnya berantakan. Capnya, penekanannya beda-beda, gitu. Tapi karena memang dia juga mau belajar, jadi makin bagus gitu kualitasnya. Nah, lalu karena kita melihat bahwa, dia punya bakat juga nih, gitu. Tangannya cukup terampil lah. Nah, makanya akhirnya kita juga
menawarkan mau nggak coba bikin canting cap. Jadi nggak cuma sebagai pengecapnya aja, tapi juga pembuat canting cap. Gitu. Nah, terus dia bilang iya oke, mau. Gitu. Nah dari situ awalnya memang motif sederhana, tapi makin lama juga makin berkembang. Itu semua yang kalian tadi lihat di slideshow itu semuanya hasil 90% hasil buatan pengrajin kita gitu, canting capnya. Dan kita juga udah nggak pakai lagi yang tembaga karena lebih sulit dan lebih mahal juga. Kita pakai kertas karton, Oh, jadi lebih sustainable juga. kertas karton itu tapi kuat ya terhadap melam. Iya, kuat. Wow. Oke, Tuh. ini juga inovasi terus ya berarti. Iya. Semilir and getting more and more sustainable. Ya, betul. Kita juga sekarang lagi mengolah waste. Kita sempat kemarin pas pandemi itu, kita ada program donasi. Jadi setiap pembelian masker itu akan kita donasikan masker juga. Jadi kalian beli masker, kalian mendonasikan masker. Nah itu kita pakai masker-masker yang, kita membuat masker dari waste. Dan juga kita kemarin ada bikin iketan rambut sama bandana itu juga dari waste gitu. Jadi memang kita juga meminimalisir waste kita. Nah, kalau dari Mbak Jenny sendiri, kira-kira pekerja-pekerjanya itu apakah ada training khusus atau memang mereka udah jagoan deh bikin pola dan ngejahitnya? Kalau untuk pola itu masih Kaya ini saya dirikan bersama adik saya, Foni. Jadi kalau untuk pola dan bahkan sampai menggunting kain, karena kan tadi Mbak Marcella bilang kalau batik apa nggak susah gitu kan, ada pola, ada motif-motifnya. Yang itu supaya motifnya benar-benar pas ketika dipakai di baju, di badan. Jadi untuk pengguntingan kain itu masih kami berdua. Kita bikin pola dan gunting kain. Kemudian ada tim jahit. Nah, tim jahit ini adalah orang-orang yang udah ikut sama adik saya ketika sejak sebelum kita bikin Kaya, adik saya ini emang udah punya butik lain, udah punya brand lain gitu. Jadi udah orang-orang kepercayaan sih. Jadi kalau ditanya apakah orang baru atau orang-orang yang sudah berpengalaman jago. Kenapa? Udah berpengalaman memang. Iya. Oke. Nah, sekarang mungkin pertanyaan-pertanyaannya juga udah habis. Kita masuk ke kuis. Yay. Kuis untuk hadiah bagi peserta hari ini. Jadi kita ada 2 kuis dan ada 2 hadiah. Untuk para peserta Webtalk hari ini bisa follow Instagramnya Alun-Alun Indonesia @alun-alun-indonesia. Nanti pemenang dari kuisnya akan kita umumkan melalui Instagramnya Alun-Alun. Kalau memang juga hadiahnya akan kita kirimkan ke rumah masing-masing, jadi tolong terus pantau terus Instagramnya Alun-Alun. Kalau memang keluar sebagai pemenang, bisa langsung DM kita untuk alamat pengirimannya. Jadi kuisnya pertanyaan pertama dari Kaya, apa sih salah satu dari 3 value-nya Kaya tadi yang Jenny? Jadi pertanyaan pertama dari Kaya, salah satu dari value-nya Kaya, yang tadi 3 itu yang sudah dijelaskan oleh Mbak Jenny, itu bisa di DM ke Instagramnya Alun-Alun Indonesia dan langsung follow Instagramnya Alun-Alun. Pertanyaan kedua, kuisnya dari Semilir, berapa banyak motif daerah yang pernah diangkat oleh Semilir? Tadi juga udah dijelaskan tuh dengan Mbak Marcella. Jadi pertanyaan kedua dari Semilir, berapa banyak motif daerah yang sudah pernah diangkat oleh Semilir? Jadi para peserta bisa langsung follow Instagramnya Alun-Alun Indonesia, bisa DM untuk jawabannya. Nanti kita akan umumkan pemenangnya melalui Instagram kita
Dan kita akan kontak juga account pemenangnya dari Instagram resmi Alun-Alun Indonesia, yaitu di @alun-alun-indonesia. Oke. Nah, kita udah hampir di penghujung acara, hampir selesai. Mau dong feedback dari para narasumber nih, dari Marcella dan Jenny. Jadi harapannya nih ke depannya nih buat anak-anak muda, gimana sih supaya mereka lebih mau pakai produk-produk Indonesia, terutama of course produk-produk Indonesia yang sustainable gitu. Dan harapannya juga di masa sulit seperti sekarang ini, kita semua gimana caranya harus bisa bertahan, dan juga anak-anak muda Indonesia ini juga harus bisa saling bergandengan tangan untuk memajukan produk-produk Indonesia. Jadi last words-nya dari Mbak Marcella dan Mbak Jenny, terserah siapa yang mau duluan. Marcella boleh. Harapannya sih mungkin supaya anak-anak muda bisa juga semakin open-minded bahwa batik itu enggak semata-mata yang tradisional dan kuno, tapi juga banyak batik-batik produk-produk yang sudah lebih modern, tapi tetap mengusung culture Indonesia, itu budaya Indonesia. Dan harus diingat bahwa kalau bukan kita yang pakai batik, siapa lagi? Ya. Gitu. Kita harus mendukung produk kita sendiri, budaya kita sendiri, yang sudah sangat kaya dan indah ini. Gitu. Harapannya itu sih. Dan kalau untuk pandemi ini, selama pandemi ini, mungkin brand-brand juga harus bisa dan mau membuka diri terhadap inovasi. Gitu. Contohnya Semilir, nggak ada nih misal yang sempat ada masanya nggak ready to wear, nggak terlalu jalan. Gitu. Akhirnya kita bikin masker. Gitu. Dan juga kita ada bikin natural dye kit. Jadi kalian bisa coba sendiri di rumah, nyelup sendiri di rumah, dijual juga di alun-alun. Gitu. Jadi harus lebih inovasi supaya brandnya juga nggak mati. Gitu. Dan jangan menyerah, itu sih. Kalau untuk dari Mbak Jenny? Oke, harapan ya. Kayak nih mengkampanyekan hashtag responsibly stylish. Jadi artinya kita tuh bisa tetap stylish, tetap bergaya, tapi juga dengan tetap menjaga etika terhadap stakeholders lain. Stakeholders lain tuh lingkungan, kemudian pekerja fashion, dan sebagainya. Nah, disinilah saya lihat kalau produsen dan brand itu bisa mengisi kesempatan, karena ini tuh hashtag responsibly stylish juga dilatar belakangi bukan kita mengada-ada aja, tapi kita melihat bahwa sudah muncul kelompok yang memang mau menggaungkan hal ini gitu. Nah, jadi kan brand bisa ngisi kesempatan itu. Lalu kalau dikaitkan dengan inovasi, ya seperti Marcella tadi bilang, kita harus terus berinovasi, dan ketika kita berinovasi ini bukan hanya untuk memenangkan persaingan saja, tapi supaya memang produk dan bisnis kita menjadi makin sustainable dan makin sustainable lagi. Gitu, Mbak Marcel. Oke, kalau dari saya sendiri, dari Alun-Alun Indonesia, tadi mendengar penjelasan dari Semilir, mendengar penjelasan dari Kaya. Salah satu poin yang diangkat dari Kaya sendiri adalah collaboration. Jadi saya juga berharap mungkin ke depannya bisa tercipta kolaborasi antara Semilir dan Kaya. Dengan produk kainnya mungkin dari Semilir, dengan jahitannya Kaya, dan tersedianya di alun-alun Indonesia. Juga itu harapan saya, biar anak-anak muda di Indonesia juga terus aware dengan isu lingkungan, biar juga terus
mau berpartisipasi dan bangga dengan produk-produk lokal, terutama ya produk sustainable. Karena seperti kita tahu, brand-brand fast fashion sekarang pun juga mereka udah mulai bergerak ke sustainable fashion. Sedangkan kita yang sudah diberkati alam yang begitu melimpah untuk menghasilkan sustainable fashion, let's start from there. Kita support produk-produk kita, anak-anak muda Indonesia ini. Mungkin dari situ ya harapan kita terus maju bersama melewati semua ini, melewati masa sulit pandemi ini. Mungkin ya dari situ harapan kita bisa terus bergandengan tangan dan maju bersama. Oke. Iya, satu lagi nambahin. Jangan beli batik print ya. Karena dengan kalian beli batik print, itu kalian nggak membantu siapapun. Kalian nggak membantu menyejahterakan pengrajin-pengrajin Indonesia. Itu hanya kalian cuma kayak beli kain aja. Gitu. Jadi beli yang benar-benar handmade. Yeah. Dari situ kalian juga menghargai budaya Indonesia. Support produk lokal, bangga pakai produk lokal, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kita sekarang meminta tolong bagi para peserta boleh menyalakan kameranya. Kita mau ada grup foto. Jadi bisa kita lihat semuanya. Hai. Lagi yang mungkin kita akan 2 kali take ya, 2 kali fotonya. Bisa dimulai. Butuh berapa detik, Munia? 3. Oke. Bisa dimulai. 1, 2, 3. Nah, mungkin sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nah ini ada dari Bu Nah Angsana. Setuju no batik print? Setuju, Bu. Oke, mungkin ini akhir dari web talk kita, web talk Alun-Alun Indonesia dengan tema Innovation of Sustainable Batik by the Next Generation. Sekali lagi saya mau ingatkan, kalau tertarik dengan produk-produk Kaya atau produk-produk hilir, jangan lupa khusus hari ini ada offer-offer special dari Kaya diskon 10% dan dari Hilir untuk 5 customer pertama akan mendapatkan special gift berupa masker. Dan juga untuk pengguna kartu BRI itu akan dapat additional offer lagi dari kartu BRI, itu mendapatkan Brizi sebesar 50.000 yang bisa langsung digunakan untuk pembayaran pembelanjaannya. Dan itu semua bisa didapatkan melalui Sapa Belanja Alun-Alun Indonesia di nomor 0822 98 10 1029. Oke, untuk semuanya terima kasih atas waktunya. Untuk narasumber, ada yang udah dari jauh-jauh sana, yang mungkin di sana jam berapa pagi ya? Di Belanda sekarang jam berapa ya? Kayaknya pagi banget ya. Jam 10:04. Oke. Ya, dan juga untuk para peserta, semoga web talk kita hari ini bisa menambah ilmu untuk semua. Dari kita juga dari Alun-Alun Indonesia untuk juga tetap mengingatkan jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak selalu. Terima kasih semuanya.